Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menghadiahkan pahala? Ma qara'na, apa yang kami baca. Hidayah dihadiahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Masya Allah, boleh atau tidak? Ini masalah hadiah-hadiah sekarang ini memang sensitif sekali, karena kasus pagar laut di Banten itu masalah hadiah-hadiah, sampai laut dikapling, dihadiahkanlah kepala desanya sebahagian yang disenanginya, sehingga dia dengan mudahnya menandatangani kaplingan laut, kaplingan tanah, segala macam. Nah, tapi itu urusan orang-orang dalam bidang hukum negara. Sekarang kita beralih kepada hukum agama. Hadiah pahala, bisakah atau tidak? Bolehkah mendoakan orang yang mati? Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW itu menghadiahkan pahala kepada orang yang mati. Buktinya setiap Jumat khatib mengatakan, Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat, terhadap saudaraku yang masih hidup dan sudah mati. Al ahya'i wal amwat, saudaraku yang masih hidup dan yang sudah mati, menghadiahkan pahala, mengucapkan doa. Ternyata Rasulullah mendoakan orang yang mati. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat, terhadap yang masih hidup dan yang sudah mati, dihadiahkan pahala. Tahlilan karena banyak la ilaha illallahnya, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal yang dibacakan bukan hanya la ilaha illallah. Nah, jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menurut bahasa internasional, la itu tidak, itu menggelengkan kepala. Kalau isbat, menetapkan, itu menganggukkan kepala. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain yang benarnya Allah, yang tidak digelengkan, yang ia dianggukkan. Karena apa? Karena illa itu istisna, sedangkan illallah menjadi isbat, ditetapkan yang Tuhan itu hanya Allah. Tuhan hanya Allah, Tuhan hanya Allah. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, untuk lebih kuatnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, tidak ada yang memberikan kesembuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah. Susunlah sampai 100 miliar segala macam kalimat-kalimat yang positif, ujung-ujungnya Allah, 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 Allah. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam diri berzikir. Kenapa? Karena waktu orang akan meninggal dunia, dia akan mengucapkan di mulutnya sesuatu yang dibiasakan sewaktu dia hidup. Jadi kalau dia biasa menyebut dolar, nah, dolarlah yang tergambar, yang terucap. Rupiah, 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 maka rupiah itulah yang tergambar di matanya, dan itu yang dia ucapkan. Tapi kalau yang dia ucapkan itu selalu zikir, la ilaha illallah, di saat nyawa akan dicabut, nafas berhenti, roh berangkat, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Ada ayat suci Al-Quran, kemudian tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Kemudian ini pahalanya dihadiahkan, didoakan untuk disampaikan terhadap orang yang meninggal dunia. Itu hakikat dari ihda'ut thawab. Dan kalau memang Anda bisa, bukan hanya dari mazhab Syafi'i yang akan kita bahas. Ini Ustadz A.A. Pak Afendi dari Sumeneb. Saya tidak setuju dengan beliau sebahagian, tapi sebahagian banyak saya setuju sesuai. Nah, bagian yang tidak setujunya sedang dicari, tapi bagian setujunya, inilah
karena beliau berlandaskan kepada kitab kuning. Saya dulu di pesantren juga membaca kitab kuning, tapi bacaan saya tidak sebanyak yang dibaca oleh Ustaz Afandi ini. Karena itu saya rekam, begitu berharganya beliau ini. Saya takut ini channel beliau ini hilang, saya abadikan di dalam rekaman saya supaya menjadi pelajaran bagi saya dan generasi-generasi saya, mahasiswa saya di perguruan tinggi, saya perdengarkan. Lanjut Ustaz. Semua madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kita bahas yuk. Apa sebenarnya ihdaus tawab itu? Bahkan dari pendapat Ibnu Taimiyah sendiri, ayo kita jangan tutup-tutup ya. Kita buktikan siapa sebenarnya yang bohong mengatasnamakan Imam Syafi'i ini, Pak. Nah, saya menyangka selama ini Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah melarang menghadiahkan pahala terhadap orang yang sudah mati. Ternyata rupanya Ibnu Taimiyah juga menghadiahkan pahala terhadap orang yang sudah mati. Dan Ibnu Taimiyah ini banyak melakukan sholat sunat sampai 300 rakaat di malam hari yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya salah duga selama ini dengan Ibnu Taimiyah. Ternyata beliau orang alim sekali. Dan beliau ini seorang sufi. Dan jenazahnya itu dikuburkan dekat kuburan orang-orang sufi. Itulah Ibnu Taimiyah. Nah, dulu saya salah sangka kepada Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah. Tetapi setelah mendengar banyak dari orang-orang yang mau suka membaca kitab kuning, kitab yang belum sempat terbaca oleh saya waktu di pesantren dulu, ternyata Ibnu Taimiyah membolehkan hadiah pahala bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ya kan memang seperti ini. Orang-orang atau ustadz-ustadz dari Salafi Wahabi ini sering bawa nama-nama ulama untuk mengibuli, untuk membodohi jamaahnya itu. Yang mayoritas jamaahnya tidak bisa apa-apa itu. Masya Allah. Maka yang disampaikan oleh ustadznya itu disangka sebuah kebenaran. Ayo kita buktikan, pegang kitab Al-Um. Anda buka kitab Al-Um, saya juga akan baca kitab Al-Um itu. Akan kita sama-sama pegang, saya baca, silakan Anda dengarkan, kemudian Anda baca, saya akan mendengarkan. Di mana katanya? Nah, dalam hal ini saya tidak setuju dengan Ustaz Afandi. Orang-orang yang kita anggap salah, mengikut Ibnu Taimiyah, Wahabi, Salafi, mereka juga tinggi-tinggi ilmu pengetahuannya. Jadi bagi saya, mari kita berbagi ilmu. Mari kita buka lapang-lapang dada kita, segala ilmu kita serap. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dan kita tidak menyudutkan yang manapun, tapi kita mengangkat semua ilmu sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Jadi mohon maaf para pendengar, saya tidak menyebelah kemana-mana. Saya ini hanya menimba ilmu. Saya belum mengambil keputusan yang mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Ya, saya sekarang mencari, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Belum sampai kepada saatnya saya mengambil keputusan, tapi saya hanya mencari dan terus mencari. Masya Allah. Nah, mahal syahidnya itu yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i melarangnya. Itu ya Pak. Ya. Kalau masalah sebenarnya gini loh Pak. Kalau masalah 7 hari, 40 hari itu masalah al-awaid faqat. Apa awaid itu? Itu adalah tradisi dan kebiasaan. Nah, kita cari di mazhab Syafi'i itu bagaimana hukum tradisi yang dilestarikan, boleh apa enggak? Ya. Terus itu kita bahas juga masalah ibadah. Yang dimaksud ibadah yang tidak boleh ditambah-tambah menurut orang Wahabi, membuat ibadah baru seperti tahlilan, maulid dan semacamnya yang. Nah, ibadah itu terbagi dua. Ibadah yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, waktunya pun harus tepat, itu namanya ibadah mahdhah, ibadah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah yang tidak ditentukan waktunya, panjangnya seberapa, terhitung ibadah juga, tapi itu ibadah ghairum mahdhah.
umpamanya peringatan Maulid Nabi, itu terhitung ibadah juga itu, tapi ghairu mahdhah, sehingga boleh dilakukan setengah jam, boleh dilakukan 5 menit, tidak ditetapkan waktunya. Boleh tepat pada tanggal 27 Rajab peringatan Isra Mi'raj, boleh 1 Rajab. Karena intinya apa? Maqasid syariah yang diinginkan dari peringatan Isra Mi'raj itu ialah intinya bagaimana kita mengimani, menyayangi, memantapkan dalam jiwa bahwa Rasulullah menjemput perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu jangan kita abaikan. Jadi maqasid syariahnya itu adalah bahagian dari hifzus syariah, pemeliharaan terhadap hukum, terhadap syariat. Jadi memperingati Maulid Nabi Isra Mi'raj itu bagian dari may yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang menggerakkan syiar agama Allah, misi agama Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 32. May yu'azzim sya'airallah, itu namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah juga tapi tidak khusus, umum, sehingga kapanpun sedang kita pakai singlet saja pun kita baca juga nggak apa-apa, sedang pakai jubah boleh, asal jangan tidak sopan sajalah. Nah, kita bacanya di dekat ruang tamu boleh, tak disebutkan. Kenapa? Karena itu ibadah ghairu mahdhah, termasuk tahlil, tahmid, menuju hari, itu ghairu mahdhah, tidak ada pedoman khusus, tapi itu hanya secara umum, dan itu banyak dilakukan oleh ulama setelah melalui penelitian dan pendapat-pendapat yang muktamad serta dengan cara yang paling ikhtiyat. Apa tuh ikhtiyat? Yang paling teliti, yang paling hati-hati. Yang dimaksud orang Wahabi itu selaras enggak dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i kan membagi bid'ah ada 2, hasanah dan sayyi'ah. Benarkah sebagaimana pendapat ustadz-ustadz Wahabi bahwa bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan Syafi'iyah itu hanya sebatas pada sarana-sarana saja? Masya Allah. Itu aja, Pak. Ya. Tidak usah banyak-banyak kita bahas itu masalah bid'ah hasanah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tidak memutuskan yang mana yang sesat, yang mana yang salah, yang mana benar, yang mana tidak. Saya hanya menimba ilmu pengetahuan, menyerap informasi-informasi, dan mungkin di ujung tahun ini saya akan menentukan sikap iya atau tidak. Untuk sementara ini ibarat gudang saya isi dahulu, belum saya seleksi mana yang harus dikeluarkan dari gudang karena dianggap sampah dan mana yang perlu harus dipertahankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan otak kepada kita. Maka fungsi-fungsi otak kita itu mari kita pakai dengan sebenar-benarnya. Jangan kita beragama tanpa otak. Fungsi otak kecil berfungsi untuk keseimbangan kita di dalam tubuh kita, namanya saraf cerebrum. Dengan ada saraf otak cerebrum itu terjadi keseimbangan. Kalau tidak kita goyang kemana-mana. Sedangkan otak bagian depan pentingnya keseimbangan emosi. Jadi ada keseimbangan tubuh dalam bergerak, ada keseimbangan emosi. Nah, mari kita pelihara keseimbangan emosi menggunakan otak bagian depan dengan berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.